Ada orang beranggapan bahwa membuat perencanaan itu sulit dan terlalu rigid, sehingga orang menghindari buat perencanaan. Tapi ada juga orang tidak mau buat perencanaan karena memang itu usaha sendiri. Ngapain buat perencanaan? Memang punya sendiri, hasilnya juga untuk sendiri, untuk apa buat perencanaan? Kalau ada uang ya laksanakan saja, langsung jos gitu, lakukan terus. Usaha kamu tanpa harus membuat perencanaan itu sah-sah saja. Tapi pada akhirnya nanti kamu membutuhkan perencanaan. Kenapa? Ketika nanti usahamu mulai membesar, kamu pasti membutuhkan tambahan modal misalkan, atau bermitra dengan orang lain. Mitra kamu pasti ingin tahu berapa kinerja kamu, berapa kemampuan kamu, berapa omset kamu. Itu pasti hal yang penting ingin diketahui oleh mitra, terutama bank. Bank, kalau Anda ingin mendapatkan tambahan modal, meminjam uang ke bank, mereka membutuhkan catatan minimal 6 bulan rekam jejak kinerja daripada usaha, yaitu catatan cash flow. Nah, kalau Anda tidak memiliki perencanaan, apalagi pencatatan dengan baik, Anda akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari bank dan juga mitra. Dan sebab itu, teman-teman, buatlah perencanaan dari awal. Dan meskipun itu usaha Anda, lebih-lebih lagi ya, usaha bermitra atau perfungsian atau perusahaan orang lain yang diminta kita yang menjalankan. Kamu harus buat targetnya, harus buat dokumennya, dan minta kepada pemilik menyetujui target kamu secara tertulis. Nah, itulah yang disebut dengan dokumen perencanaan usaha. Anda harus miliki itu. Apabila Anda tidak memiliki itu, hasil yang tinggi, bisa saja kamu tertuduh karena dianggap tidak berkinerja, karena targetnya dari awal tidak ada. Oleh sebab itu, siapkan perencanaan, siapkan targetnya, dan minta persetujuan kepada pemilik. Meskipun kadang-kadang pemiliknya Anda juga dan bersama teman Anda bermitra. Nah, persetujuan itu butuh. Anda setuju, dia setuju, targetnya seperti itu. Nah, terkadang kamu saja yang terlibat di situ, dia tidak, maka Anda sebagai pekerja, dia sebagai bos, kamu juga bos juga, karena memang kamu memiliki modal juga di situ. Nah, teman-teman, dalam kondisi seperti ini, Anda bekerja dan dia tidak terlibat, ini hati-hati. Anda bisa dicurigai kalau dianggap kamu itu tidak berkinerja. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang detail dan baik, dan sama-sama diputuskan bahwa targetnya seperti itu. Selanjutnya kamu laksanakan seperti apa yang telah disetujui saja. Kalau di luar itu kamu sepakati lagi. Jangan langsung dilaksanakan tanpa persetujuan. Kalau itu untung, kalau rugi bagaimana? Anda tanggung sendiri. Semua harus dibicarakan dan diputuskan bersama. Kamu laksanakan. Dan mudah-mudahan kamu bisa mencapai kinerja di atas target yang kamu putuskan bersama. Nah, itu bagus. Tetapi kalau seandainya pun kamu hanya bisa mencapai di bawah target, kamu bisa jelaskan kenapa tidak tercapai. Nah, itu menjadi bahan evaluasi bersama nantinya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, perencanaan itu penting. Nah, kalau sudah dibuat perencanaan, laksanakan seperti apa yang telah direncanakan. Jangan seperti cakap tidak serupa bikin. Nah, kamu nanti dicurigai. Kalau itu gagal ataupun di bawah target, itu kamu dianggap sebagai orang yang tidak komit kepada rencana. Begitu juga sebaliknya, meskipun untung, kenapa kamu untung? Dari mana untung itu juga bisa dipertanggungjawabkan dengan perencanaan yang dibuat. Hati-hati dalam membuat usaha ataupun berbisnis, apalagi itu perfungsian, kamu harus buat rencananya dan buat targetnya. Laksanakan apa yang disepakati bersama. Nah, mudah-mudahan teman-teman, apa yang kamu harapkan dari usaha adalah menghasilkan profit, itu bisa dicapai.